Udah seksi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istrinya, namanya siapa Pak? Mintalia. Mintalia. Namanya pohon-pohon itu. Nah, agak lama dari situ. Aku kan isi itu pas di bulan 3. Nah, dari situlah banyak gangguan lagi. Yang aku lihat itu kayak leak gitu di pintu kamar. Nah, itu di situ. Ini dia lagi sholat isya, lagi zikir itu di hotel ini tampak jelas lihat ada sosok itu kepala aja, ada tanduknya, nampaknya itu gigi terus merah, giginya itu ketaring semua. Aku foto itu di HP, ada tanganku digigit di sini. Setiap kami sholat tangan sebelah kananku ini habis di garuk-garuk semua. Ya, untuk seluruh saudaraku. Di tangan saya sebelah kiri ada sebuah benda. Pasti nggak perlu ditanyakan apa bendanya, namanya apa. Kenapa saya pegang ini? Hanya sebuah simbol saja. Kalau posisinya Lea itu paling takut dengan mandau kalimat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sa'dul Qadir waliyullah.
Sampean saudara Mbak Nintalia sekarang tenangkan seperti ini, duduk seperti ini. Duduk bersila. Ya. Ya. Pegangin perut. Ya. Sambil berpikir, berbanyak istighfar ataupun berbanyak sholawat Nabi di dalam diri kita semuanya. Ikutin apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. alla Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurri kasari wa madadikal jari wa madadikal jari wa madadikal dikal karim wa mazadikal jari wajmani bihi fi kulli atwari wala alihi wasobihi ya nur. Sudah enak, nyaman? Ya, enak. Tadi pas dibaca yang pertama itu panas dari tangan ini, terasa panas sekali. Iya, terus? Kayak gitu, mumpung ini tadi berat udah nggak kayak seperti ini. Karena dia suka sakit sebelah kiri. Udah itu aja dirasain. Kalau perut ini ya nggak terasa sakit sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk Mbak Nintalia, perbanyaklah sholawat. Apa yang menjadikan sholawat yang menjadikan yang dikuasai? Sholat apa yang dikuasai oleh Mbak Nintalia, yaitu didawamkan, diistiqomai. Jadi saya tidak memberikan amalan harus amalkan sholawat ini, tidak. Sholawat apa saja itu bisa menjadikan penerang, obat dan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Intinya segala penyakit apapun semua pasti ada obatnya. Jadi untuk perkara-perkara yang lain, khususnya kayak masalah rumah ini, nanti ada episode terkhusus. Ini kan saya ngurusin Mbak Nintalia dulu. Iya. Hajatnya Mbak Nintalia, harapannya apa, saya tuntaskan pada malam hari ini. Terus posisinya, kalau masalah kejadian yang menimpa, yang menyerang, yang melakukan, mungkin Mbak Nintalia sudah paham.
Jadi aku nggak perlu menjelaskan itu. Nah, poin yang harus saya sampaikan kepada Mbak Nitalia adalah apa? Jangan pernah ada dendam sedikit pun. Jangan pernah yang namanya kita mau berbalik, mau menzolimi mereka. Tapi doakan yang terbaik, semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Mbak Nitalia ini memang dibuat secara tumbang. Kalau posisi dari kecantikan wajahnya, kalau bisa harapannya busuk, makanya akan sensitif. Kalau saya ngelihat kan ini wajahnya ya buruk sekali. Kalau orang lihat itu ya tidak lazim bagi yang bisa melihat sesuatu di sisi kegaibannya wajahnya Mbak Ninta, begitu ya. Nah, terus kalau orang yang mendekati Mbak Nita, bagi yang dia peka, yang ngerti, itu pasti dia akan enggan untuk menjaga jarak, gitu. Kayak orang itu jijik mau deketin kamu. Nah, maka dengan bahasa harapannya si orang zalim tersebut agar rumah tangga terpecah belah, agar rasa cintanya seorang suami kepada wanita itu pudar, ya. Hingga apapun yang dilakukan oleh mereka ini melalui sesuatu udara yang dikirim oleh mereka. Yang kedua, dia melalui sesuatu media yang digunakan terus dikirim. Nah, jadi posisinya kalau saya lihat ada sesuatu yang mana nggak bisa disebutkan di dunia publik, di dunia media ini, karena itu sesuatu yang nggak pantas kita sampaikan, karena agak jorok ya, begitu. Jadi posisinya kayak Mbak Nitalia ini saat ini kan sudah merasakan kenyamanan, insya Allah sudah tidak ada perkara-perkara yang gaib-gaib lagi. Kembali kepada kita cara berpikir, yakin kepada Allah bahwasanya Allah selalu melindungi kita setiap kita berada, setiap kita melangkah kemanapun. Jikalau kita dizolimi oleh orang lain, maka balaslah dengan buah yang manis. Walaupun engkau susah, maka belajarlah untuk menjadi wanita, menjadi seorang lelaki juga yang hatinya benar-benar mulia. Walaupun saat ini mereka membencimu, tapi suatu kelak dia akan sadar dengan dirinya. Jikalau Mbak Nitalia dendam kepada seseorang yang menzolimi tersebut, maka tidak jauh hinanya, tidak jauh buruknya seperti mereka. Kalau kita memang punya otak yang sehat, hati yang sehat, kalau orang sudah tidak suka dengan kita, maka jangan sampai kita mengikuti jalur pola pemikiran mereka. Tapi harus kita membalas dengan sesuatu yang baik kalau kita mengakui sebagai umat dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi apapun yang saya lakukan melalui suatu media, melalui suatu doa, dengan kalimat zikir-zikir yang dipanjatkan, insya Allah itu sudah mewakili akan kesemuanya. Jadi minuman air yang di hadapan Mbak Nitalia boleh diminum. Kalaupun posisinya mau ditambah dengan air lain, ditambah karena misalnya airnya mau habis ditambah dengan air biasa juga nggak jadi masalah. Dan nantinya air yang mentah itu bisa disiramkan di setiap sudut-sudut rumah sambil bersolawat Nabi agar rumahnya barokah dan rumah itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Di atas juga ini itu, untuk yang di atas juga. Yang di atas juga. Yang di atas juga. Iya, ini kan sekarang artisnya kamu, sekarang artisnya beda lagi. Kamu yang pegang HP, Mas Bayunya yang kerja. Paham nggak? Enggak. Hah? Enggak paham. Enggak paham. Mbak Nitalia minum dulu kan? Oh iya. Oh iya. Nah, oke. Terus
Sekarang Mas Bayu yang di depan saya ngobrol sama saya. Sampai pegang HP-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya kasih tugas. Iya Gus, gimana Gus? Kamu bermain-main di alam sekitar. HP bawa. Iya Gus. Nah, kamu yang punya rumah, yang tinggal di situ. Yang penting ikutin. Kemana dulu Gus? Nah, ke arah dapur. Kemana? Ke arah dapur. Dapur. Bentar Gus. Tapi dapur maaf Gus. Nggak apa-apa. Namanya ngontrak, Pak. Tempat kontrakan ya biasa. Iya Gus. Yang penting bisa berteduh. Nah ini dapur Gus. Oke. Sini. Sini. Masukkan. Kamu. Sudah. Iya Gus. Coba Mas Bayu agak berinteraksi sedikit. Aku minta perantara tangan sampean. Anggap saya. Mana Gus? Jadi saya itu menggunakan tubuh sampean. Jadi sampean itu adalah saya. Jadi yang kerja sampean, tangan sampean. Iya. Tapi yang bermain di dalam itu adalah saya. Iya Gus. Oke, kayak gitu. Nah, kamu harus dengarkan dulu apa yang akan saya sampaikan. Ikutin aturannya, ya. Iya Gus. Iya. Nah, sampean fokus dengan apa yang ada di ruangan alam sekitar, kanan, kiri, depan, atas, bawah, kaki. Jadi tidak hanya merasakan di bagian telapak tangan ya, tapi sampai harus merasakan kaki yang di bawah. Iya Gus. Kaki itu nanti akan merasakan sesuatu, dan sesuatu yang dirasakan di kaki itu adalah sesuatu bala, sesuatu yang di situ negatifnya. Oh iya Gus. Sedangkan apa yang dirasakan oleh tangan sampean itu yang nanti hal yang positifnya yang akan saya tanam di tempat tersebut. Iya Gus. Nah, nanti dihentakkan ke tanah saja. Diulangi lagi Gus. Tadi putus suaranya. Yang positif itu. Yang positif dari tangan, Iya di tangan. Iya Gus. yang negatif dari kaki dia. Iya Gus. Nah, rasakan dulu eksistensi dari yang di tanah itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa yang dirasakan di bagian kaki? Kayak apa ini? Kayak ada yang kalau lanjut gitu loh Gus. Apa itu kayak? Iya. Kayak ada yang ditusuk gitu Gus. Iya, oke. Nah itu hiraukan lah. Nggak usah terlalu dibahas terlalu dalam. Sekarang fokus energi, kekuatan gaib, kekuatan doa yang saya panjatkan, saya akan kirim ke situ. Nanti sampean tanam ke tanah aja ya, dengan ucapkan bismillah cukup. Nggak usah pakai doa-doa yang aneh-aneh, cukup bismillah. Ya Gus. Sudah mewakili semuanya. Ya Gus. Yuk, tanamkan. Ditanam Ya dipukulkan. berapa kali Gus? Ya cukup 1 kali udah. Maksudnya itu untuk mewakili saya di situ. Alhamdulillah, udah padam saya. Oke, selesai. Untuk sementara itu selesai. Sampai balik lagi ke tempat. Iya Gus. Jadi untuk seluruh para saudaraku, pengobatan jarak jauh itu agak ribet dan membahayakan sekali. Jadi kalau misalnya saya menayangkan ini ya untuk pembelajaran, pengetahuan ya untuk seluruh saudara ya. Tapi kalau bisa jangan diikutin acara saya ini. Dengan bahasa saya melayani saudara kita, Mas Bayu yang dari Ambon, terus nanti ada orang nelpon minta diobati juga dengan jarak jauh, kalau bisa jangan. Jadi untuk Mas Bayu, Iya Gus. karena keterbatasan waktu saya nggak bisa ngobrol terlalu banyak. Iya Gus. Dan posisinya ini kan sudah mewakili ya untuk tahap pertama. Iya Gus. Jika tahap ini masih ada teror, Iya Gus. berarti posisinya bisa nggak bisa Mbak Nintalia istrimu itu datang ke Lampung temuin saya. Iya Gus. Nah, tapi bagi saya insya Allah nggak ada perkara masalah gangguan lagi, nggak akan ada serang-serangan lagi. Amin Gus. Tapi terkuncinya sesuatu itu mau terbuka atau enggak gemboknya. Contoh yang pegang gembok kamu, yang pegang kunci kamu. Iya Gus. Kalau gembok itu kamu buka melalui pikiranmu yang mengada-ngada, yang memicu, yang menghadirkan sesuatu yang tidak ada diada-adakan, Iya Gus. maka percuma, kan begitu. Iya Gus. Jadi semua saya pasrahkan dengan Mas Bayunya. Aku mau melayani Mas Bayu dikarenakan hubungan sampean dengan saya erat, begitu ya. Dekat dengan saya karena saya bukanlah seorang lelaki, tapi sedangkan saya seorang jelas-jelas bisa merasakan apa yang dirasakan oleh wanita. Saya kan bukan perempuan, saya seorang lelaki. Tentunya saya merasakan apa yang dirasakan oleh sang wanita. Dan seperti halnya sampai sebagai sang suami, dan aku sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Mas Bayu, begitu. Karena yang jadi permasalahan adalah sesuatu keselamatan kandungannya. Karena kalau dibiarkan kelama-kelamaan, kalau tidak ditangani, maka aduh nauzubillah min zalik, sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya, semoga itu tidak terjadi. Kenapa istrimu itu belum sempat tumbang? Karena masih ada pancaran nur di dalam tubuhnya. Dengan bahasa istiqomahnya, ngaji Al-Qur'annya,
sholatnya masih istiqomah, berarti ada kekuatan yang menolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Gus. Coba kalau istrimu tidak ibadah, istrimu tidak membawa Al-Quran, tidak dilantunkan tuh Al-Quran, maka sudah tumbang pada saat itu sebelum kau kenal saya. Iya, Gus. Jadi apapun yang terjadi, ini menjadikan pelajaran bagi kita. Dengan adanya kita mengalami dunia ini, mengalami kehidupan seperti ini, yaitu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan pernah takut dengan siapapun yang mengancam. Jangan pernah takut siapapun yang mengirim sesuatu apapun tuh, kiriman jin, kiriman santet, nggak usah takut. Iya, Gus. Maka yang tanamkan adalah ketakutanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajarkan kepada kamu, inna ana kafula, sesungguhnya aku takut Allah. Maka di saat kau itu jangan sampai ada pemikiran kamu takut dengan manusia, takut dengan bangsa jin, takut dengan siapapun. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut sama manusia, takut sama jin, haram hukumnya dalam Islam. Iya, Gus. Makanya kayak posisi di saat kita diteror, di saat kita dirasuki oleh sesuatu yang negatif, pikiran kita harus menciptakan sesuatu yang positif. Walaupun benar-benar itu negatif kita rasakan, tapi kalau kita pemikiran tetap terjaga, maka yang namanya negatif tersebut akan berkurang dengan kesendiriannya. Contoh, saya sakit kaki, tapi kalau pemikiranku, sugestiku, hatiku mengatakan aku tidak sakit, sakitku yang kurasakan saat ini bahwasanya tidak merasakan apapun, maka sakit yang sejatinya benar-benar sakit di kaki itu akan berkurang kadar rasa sakitnya. Karena apa? Pemikiran kita kuat, hati kita kuat. Maka kekuatan itu bukan bersumber dari orang yang ototnya gede, bukan, tapi bersumber dari ruhnya seorang manusia. Maka kumandangkan sholawat, kumandangkan azan setiap hari, setiap malam. Kalaupun Mas Bayu di saat kumpul bersama istri, lantunkan azan, lantunkan azan dari di saat sampai di dalam rumah, ya kan? Sholawat sebisa-bisanya, apa yang dihafal, apa yang dikuasa. Yang ketiga, baca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, hanya satu baris, itu sudah banyak keberkahannya. Yang penting jangan pernah alpa itu Al-Quran. Selama sampai memegang sholawat, Al-Quran itu tidak pernah putus, ibadah sebisanya, walaupun sampai itu belum istiqomah, tapi dengan perjalanan sampai riyadhah, dengan sampai itu berlomba-lomba untuk meningkatkan tauhid, meningkatkan sesuatu kualitas diri sampai keimanan, sampai kedekatan sampai dengan Allah, insya Allah urusan apapun perkara hidupmu itu akan lancar dengan sendirinya. Jadi nggak perlu sampai itu dengan bahasa mengujah rasa kepada Allah. Kenapa ya Allah engkau tidak adil, sedangkan engkau yang punya sifat adil, engkau yang Maha Esa, engkau punya sifat pengasih, kenapa engkau tidak menyayangi, mengasihi keluargaku ya Allah? Jangan seperti itu. Allah selalu menyayangi. Maka di saat keluargamu diberikan ujian seperti itu, ya itulah bukti cintanya Allah. Kalau misalnya aku tidak memberikan perhatian kepadamu, berarti aku sudah benar-benar menutup hati saya. Tapi kalau saya masih memarahi kamu, nasihatin kamu, ngingetin kamu, itu bentuk cinta saya kepada kamu, begitu. Iya, Gus. Jadi untuk perkara-perkara yang lain aku nggak bisa melakukan secara dunia seperti ini. Jadi ada sesuatu hal yang akan saya lakukan dengan diri saya secara pribadi. Itu perjalanan saya, perjalanan hati saya yang akan datang ke rumah sampean pada malam-malam ini. Iya, Gus. Jadi untuk urusan apapun sudah beres. Perkara nanti untuk hal yang lain itu intermezzo, ataupun di episode ke depan, jikalau saya diberikan umur masih diberikan nafas, engkau diberikan nafas oleh Allah, umur panjang, istri juga seperti itu, nanti kita bisa sambung obrolannya. Karena ada suatu perkara-perkara obrolan yang memang secara kita memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, menjelaskan tentang perkara dunia gaib itu begitu jelimetnya. Apalagi orang-orang yang masih dalam tingkat awam, masih di tingkat dasar yang pemahamannya belum luas. Maka takutnya apa yang kusampaikan bisa menjadikan sesuatu kesalahkaprahan, cara menyimpulkan, cara mengambil, menerapkan perkara apa-apa yang disampaikan melalui lisan saya, begitu. Jadi
insya Allah perkara apapun sudah beres. Dan posisi air itu nanti kau cipratkan. Iya Gus. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma, itu pun bisa. Iya Gus. Sholat apa aja bisa. Iya Gus. Siap. Itu berapa kali Gus? Ya, sambil nyiprat lah. Tiga kali keliling rumah atau cuma sekali saja? Satu kali. Iya Gus. Kau ambil dari kanan. Kalau kamu mau membalikan sesuatu yang batil berarti dari kiri, berarti kamu itu bahasanya membalikan penyakit. Janganlah. Iya Gus. Ke kanan saja. Iya Gus. Kamu ambil jalan kanan, putar ke kanan. Muter ke kanan. Oh iya Gus, iya Gus. Jadi saya menghadap ke kiblat. Iya Gus. Bukan pakai kamera depan. Ini kan saya pakai kamera depan. Nah ini Gus. Ya kan? Iya Gus. Saya pakai kamera depan seperti ini. Otomatis kan saya melalui sesuatu mulai jalan kanan. Kayak gini Gus. Udah gitu aja. Iya Gus. Dari kanan ya. Iya Gus. Siap Gus. Dari pintu, dari ruang-ruangan, dari dapur. Iya Gus. Air yang kamu pakai Iya Gus. itu kalau kurang ditambahin dengan air biasa nggak apa-apa. Iya Gus. Nah, kalau kamu ingin merasakan air itu seperti apa, boleh saya akan buktikan akan doa itu. Coba airnya yang kamu siapkan, angkat. Ini Gus. Kamu rasakan. Pegang Gus. Awas tumpah. Pegang aja wadahnya gitu. Cukup. Iya Gus. Ada sesuatu kayak gini. Saya pegang batu. Iya Gus. Terus saya lemparkan ke lautan kayak gitu nggak boleh. Ada sesuatu yang jatuh situ nggak? Iya Gus. Ya jatuh di tembok itu. Iya Gus. Apa ya? Terus kalau orang bilang Kayak semut apa ini? Kayak semutan gitu. tebal, Iya Gus. lepas, Iya. lepas. Iya Gus. Tanganmu ya. Nah itu adalah suatu hal yang dimana air itu sudah jadi dengan suatu air yang barokah. Ya, amin Gus. Amin. Nah, jadi itu saja. Nanti kita Gus. kalaupun posisi ada sesuatu yang akan ingin saya tanyakan, ya nanti akan saya kabari lagi. Iya Gus. Siap Gus. Oke. Jaga kesehatan. Siap Gus. jaga Amin. kesehatan, jaga pikiran. Amin Gus. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus. Ya dadah, sehat-sehat, amin amin. Siap Gus. Amin. Siap.